Mungkin ini cerita yang ya buat kalian itu tidak nggak peduli ya aku bang. Tapi di sini semoga aja ceritaku bisa menginspirasi kalian semua aja ya. Karena aku di sini sudah menjomblo selama 27 tahun. Ya. Sejak aku lahir sampai sekarang aku tidak pernah yang namanya pacaran guys. Bagi kalian yang sekarang ini bingung karena wah aku nggak laku-laku bang, tapi umur kalian tuh masih 15 atau 16 tahun ya. Kalian lihat ini Bang Hafian ini 27 tahun tidak pernah pacaran guys. Tapi sebenarnya itu tidak membuat aku sedih sih, tapi justru itu memotivasi aku menjadi seperti ini. Kalau aku pacaran, kalau aku memiliki pacar, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian sekarang ini coy. Nah ini ceritanya seperti apa bang? Kok kamu nggak pacaran selama dulu 7 tahun tuh kenapa gitu ya? Nah ini aku ceritakan loh ya. Sebenarnya ini alasannya klasik, karena aku tidak ingin ribet ya, intinya gitu sih. Karena pacaran aku tuh terlalu ribet coy. Aku dulu SD ku ya, teman-temanku pada pacaran, aku malah main Pokemon gitu ya sama temanku itu si Bang Krisna ya. Teman-temanku semuanya itu SD udah pacaran guys ya, kelas 4 ya, mulainya kelas 4 kelas 5 lah. Mereka tuh memiliki rasa kasih sayang kepada lawan jenis ya dulunya, cuma SD ya padahal ya. Terus kemudian SMP ya, aku MTS dulu. Aku tidak pacaran mungkin karena aku terlalu fokus ke ekstra gue ya. Aku dulu soalnya ikut 2 ekstra coy. Bayangkan 1 ekstra aja mumet gitu ya. Yang pertama yaitu aku ikut drum band ya, atau marching band. Kalian bisa melihat gambarnya ini coy ya. Tapi aku nggak punya gambar fotoku dulu ya. Karena aku dulu jarang sekali foto-foto guys. Itu sebenarnya suatu hal yang bikin aku sedih sih. Seharusnya aku sejak dulu itu sering foto-foto biar aku teringat masa laluku gitu ya. Memorinya tuh masih ada gitu. Tapi ya aku masih ingat aku dulu tuh ikut ekstra marching band. Aku dulu yang niup trombon ya, yang gede banget itu ya. Itu masa-masa itu sih aku nggak pernah ya namanya kepikiran pacaran, karena aku itu apa ya, nggak pengen ribet gitu loh. Pulang ke rumah itu sudah lelah gitu ya, sudah kesel gitu bahasa Jawanya, sudah nggak punya waktu untuk pacaran lagi gitu ya. Aku mending yang namanya main game atau mungkin ngobrol sama keluarga gitu ya, ngobrol sama adik, ngobrol sama orang tua gitu ya. Kalau aku sih tipikal orang seperti itu guys ya. Dan aku dulu juga gak terlalu apa ya, gak terlalu bernafsu banget ke cewek. bukannya gay ya, bukannya ya, aku gay, aku laki-laki, tapi aku nggak gay. Tapi aku dulu tuh gak terlalu nafsu gitu ya, maksudnya gak terlalu menggebu-gebu gitu. Wah, aku pokoknya harus pacaran. Aku harus yang namanya ikut-ikutan temanku semuanya pacaran, aku harus pacaran gitu ya. Aku nggak seperti itu guys. Aku dulu ya tipikal yang punya prinsip hidup sendiri gitu ya. Aku punya prinsip hidup bahwa aku nggak pengen pacaran karena pacaran tuh ribet gitu ya. Oh ya, selain marching band tadi aku ikut paduan suara sih dulu. Paduan suara sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu sibuk sih. Soalnya apa? Soalnya paduan suara tuh ya aku kan cuman jadi cuman jadi paduan suara doang ya. Teman-temanku yang lebih sibuk lagi, malah lebih gila lagi sih gitu ya. Soalnya dulu temanku ada yang ikut nasyid ya. Kan paduan suara tuh gabung gitu sama nasyid gitu ya. Tapi aku dulu nggak ikut nasyid karena aku ya suaraku nggak bagus gitu ya. Kalau suruh ikut nasyid nggak mungkin, aku juga nggak mau sih. Aku soalnya malu-malu gitu ya. Aku ini sukanya malu-malu kucing guys ya. Meskipun marching band ya aku selalu di belakang gitu karena aku seorang trombon ya. Aku malu-malu kucing aja sebenarnya. Terus kemudian SMA ya, kita langsung SMA ini. Menurutku SMA itu juga males gitu ya, karena kita kan harus mikirin masa depan juga sih ya. Masa depan kita tuh kayak gimana nantinya cuy. Apakah harus kuliah, apakah aku harus kerja gitu ya. Dulunya aku mikirnya ya tetap kuliah gitu ya. Kuliah karena keluarga aku kan keluarga guru gitu ya. Jadi aku harus kuliah. Aku mikirnya gitu sih. Jadi aku nggak pacaran dulu ya. Tapi meskipun begitu ya, cinta bersemi itu pasti ada coy. Cinta maunya tuh pasti ada ya. SMA dulu aku ikut hadroh awalnya ya. Terus kemudian keluar karena aku malas juga gitu ya. Aku dulu malas juga sih. Setelah SMP ikut ekstrakurikuler, aku SMA itu males gitu ya. Tapi aku tetap ikut paduan suara lagi coy. Karena paduan suara itu nggak terlalu sibuk, karena memang paduan suara itu kan cuman Senin doang ya, pas upacara doang sih aku ikutnya aja. Kalau kadang-kadang latihan gitu ya, kadang-kadang ikut nasyid
Kadang ikut nasyid jadi backing vokal gitu, jadi backing vokalnya nasyid gitu. SMP ku di MTS gitu. Jadi aku dulu ikut-ikutan itu ya cuman jadi backing vokal gitu, cuman jadi biasanya kan pas wisuda atau pas upacara gitu kan biasanya aku ikut-ikutan gitu ya kan teman-temanku gitu ya. Aku dulu SMA meskipun aku jarang pacaran tapi aku pernah mencintai seorang coy. Itu wajar coy, wajar ya. Bagi kalian sekarang ini SMA ya kan, terus kalian suka sama seorang yang dulu kalian tuh nggak peduli dengan cewek ya. Misalnya kalian dulu tuh SMP tuh nggak peduli sama cewek sama sekali gitu, tapi SMA tiba-tiba kalian tuh wah, aku sekarang pengen mencintai seorang gitu, mencintai cewek gitu ya. Ya aku dulu pernah sih, tapi ya pada akhirnya sedih coy ya. Tapi memang harusnya gitu coy ya. Karena kalau aku dulu pacaran sama temenku yang aku cintai itu mungkin aku nggak bakal jadi seperti ini sih. Tapi memang kalau dipikir-pikir sih malas juga sih kalau pacaran ya. Tapi temanku yang aku sukai masih tetap ya sampai sekarang komunikasi dan beliau juga belum menikah. Nah itu coy ya. Tadi positifnya apa bang ini jadinya coy ya, karena aku sudah jomblo 27 tahun tuh positifnya apa gitu, dan negatifnya tuh apa gitu ya. Kuliah juga aku tidak pacaran sama cewek juga sih, karena kuliah juga pusing malah aku pak ya. Kuliah tuh bikin pusing sumpah ya, apalagi kalau ditambah pacaran gitu ya. Positifnya ya itu tadi bisa fokus gitu ya, bisa fokus apa yang kalian inginkan. Misalnya aku di sini kan fokusnya untuk ngegame gitu ya, untuk ikut ekstra ya, aku jadi lebih fokus ke situ sih, dan belajar tentunya tuh ya, belajar ya ujian, belajar sekolah gitu ya. Karena aku dulu pernah dapat nilai jelek juga di SD, jadi aku mungkin akhirnya belajar deh SMP SMA itu aku mulai belajar gitu ya. Aku tidak nyontek lagi ya kan, tapi ya sedikit sih nyontek gitu ya. Tapi aku dulu memang fokus banget sih ya, fokus untuk belajar, fokus untuk menggapai cita-cita ya, meskipun cita-citanya nggak digapai sampai sekarang. Tapi ya itu sih kelebihannya kalau aku menjomblo selama 27 tahun ya. Tapi ya kekurangannya bagi kalian yang menjomblo selama hidup kalian ya, kekurangan yaitu kalian susah mendapatkan cewek atau cowok ya. Itu sebenarnya wajar aja coy ya, karena aku sekarang ya masih belum dapat cewek sama sekali. Susah guys ya, apalagi kalian nggak punya kenalan cewek-cewek ya, teman kalian sudah pada nikah ya, teman kalian aku satu kelas itu yang nggak nikah cuma 3 cewek doang tuh ya, bayangkan tuh ya, semuanya nikah guys ya, cuma 3 cewek doang yang belum nikah di satu kelasku ya. Tapi cowoknya tuh ya belum ya, kebanyakan cowok-cowoknya juga belum nikah sih teman-temanku ya. Memang seperti itu guys, kalau kita itu nggak pernah pacaran, nggak pernah yang namanya berinteraksi antara cewek dan cowok, kita mungkin kurang yang namanya cara menggoda gitu ya, cara menggoda cewek atau cowok, cara mencari cewek atau cowok, mungkin itu sih kekurangannya coy. Karena aku merasakan saat ini aku susah untuk mendapatkan cewek, karena memang dulunya tuh nggak pernah pacaran gitu ya. Itu sih kelemahannya. Tapi memang jodoh tuh tidak akan tahu gitu ya. Kita nggak tahu gitu, jodoh kita tuh yang mana gitu ya. Kita nggak tahu jodoh kita tuh ketemunya kapan gitu ya. Tapi menurutku sendiri aku percaya bahwa manusia itu ya punya jodoh sendiri, karena Tuhan sudah ya itu di surat, aku lupa sih surat mana gitu ya, di Al-Quran, bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya. Jadi aku percaya aja ya, aku sangat percaya sih sebenarnya, bukan percaya aja sih, sangat percaya kepada Tuhan, karena nanti ya mungkin nggak tahu kapan kita akan bertemu dengan jodoh kita ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Bagi kalian yang masih umurnya 16 tahun, 17 tahun, tapi aku sedih bang, aku nggak punya pacar bang. Ya ini, kalian bisa melihat ini Bang Alfian ini 27 tahun belum pernah pacaran guys. Jadi aku masih berjaga. Ya pacaran juga belum tentu meniduri kan. Jangan sih coy. Kalau kalian pacaran jangan pernah ya namanya mengkotori anak orang lain ya. Itu saran dari Bang Alfian ya. Kalau kalian pacaran tuh jangan sampai mengkotori anak orang lain. Itu anaknya orang lain guys ya. Jangan sampai kalian tuh mengkotori mereka. Mereka itu adalah anak dari orang tua mereka. Kalian juga punya orang tua kan. Kalau kalian jadi orang tua terus anak kalian dikotori ya, kalian pastinya marah-marah coy ya. Pacaran itu sebenarnya suatu hal yang menurutku nggak terlalu berguna sih ya, kalau kalian tuh belum dewasa gitu. Ya kalian sudah dewasa, kalian sudah punya kerja gitu kan, kalian bolehlah pacaran untuk mengenal
pacar kalian, calon istri kalian ya. Pokoknya yang penting kalian tuh harus yang namanya punya konsekuensi ya. Kalau kalian pacaran tuh harus punya konsekuensi bahwa aku akan menikahi cewek atau cowok tersebut gitu ya untuk masa depanku. Oke, kayak gitu doang sih untuk memotivasi kalian. Semoga kalian juga memotivasi bahwa kalian tuh nggak perlu yang namanya risau, nggak perlu yang namanya sedih, tapi ya memang kelemahannya itu coy ya. Kalau kalian nggak pernah pacaran ya itu tadi ya, susah untuk mencari cewek atau cowok ya. Tapi aku yakin pasti nanti Bang Alfian ini meskipun nggak pernah pacaran, tapi aku yakin pasti nanti akan bertemu dengan jodohnya ya. Kan juga harus yakin bahwa kalian juga akan bertemu dengan jodoh kalian. Yang terpenting itu bukan pacarnya tapi nikahnya coy. Kalian harus nikah, kalian harus komitmen untuk menikahi seorang. Itu baru yang namanya gentleman ya, bukan cemen. Kalau cemen berarti kalian meniduri anak orang. Itu dosa besar coy ya. Jangan sampai seperti itu sih. Kalian harus namanya komitmen untuk nikah dengan seseorang ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di next pembahasan atau gibah-gibah lain. Kalian bisa melihat videoku yang lainnya di podcast Gibah Kehidupan ya. Thank you very much and goodbye.